Siaran Perspektif Indonesia dari jaringan radio Smart FM dan juga disiarkan oleh jaringan radio Sonora. Keduanya adalah jaringan radio kelompok Gramedia. Kita juga mengudara di YouTube dengan nama kanal radio Smart FM. Tentu di berbagai gawai juga bisa didengarkan lewat audio streaming di seluruh penjuru dunia, bisa didengarkan lewat radiosmartfm.com. Hari ini seperti biasanya hari yang berbahagia, hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020. Kita berjumpa lagi dalam acara yang merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network yang didukung oleh The Match, Senayan, Jakarta. Satu tempat yang indah, baik di daerah Senayan, tapi belum bisa kita kunjungi ya, karena masih terikat protokol COVID. Hari ini saya Cano Lembahkan bersama sejumlah narasumber membahas topik setelah Suga dan Pompeo berkunjung. Dua nama ini walaupun diucapkan dengan cepat tetapi bukan nama sembarangan. Mereka adalah pemimpin dari dua negara yang cukup penting, bukan hanya bagi dunia, wabil khusus bagi negeri kita Indonesia. Suga adalah Perdana Menteri Jepang yang baru saja menjabat menggantikan Abe, dan beliau berkunjung beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri yang dipercaya sebagai figur nomor 2 biasanya dalam pemerintahan dan politik Amerika, yaitu Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Bersama saya akan hadir sejumlah tokoh dengan kompetensi masing-masing yang akan membahas makna kunjungan dari dua tokoh penting tersebut. Yang pertama, saya akan segera sapa Profesor Dr. Jimli Ashidiki, seorang tokoh ahli, guru besar, dan sekarang akan kita ajak berbincang selaku Ketua Umum sebuah organisasi intelektual yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Pak Jimli sekarang sedang di perjalanan ke suatu tempat. Terima kasih sudah bersusah payah ikut bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Jimli. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren betul topinya. Saya di gunung ini, jadi luar biasa. takut koneksinya ini putus-putus nanti nih. Oke. Jadi gunung. Oke, baik. Boleh tahu kemana ini Prof. Jimli? Ke Jawa Barat? Bogor. Oh, baik. Ya, belum terlalu jauh lah. Koneksi masih bagus lah. Koneksi masih tidak terlalu bagus itu kalau kampung saya itu. Kalau di Jawa masih bagus. Ya, kedua akan saya sapa seorang peneliti senior, pengajar di Universitas Pelita Harapan dan juga pengurus pusat di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia yang merupakan seorang ahli hubungan internasional, Dr. Adriana Elizabeth. Selamat pagi, Mbak Adri. Selamat pagi, Bang Ican. Terima kasih nih diundang lagi, sudah bertahun-tahun. Waduh. Baru ini lagi nih. Iya, nampaknya perkara domestik kita terlalu banyak, jadi perkara internasional baru bisa muncul. Yang berikutnya seorang kawan lama juga yang saya coba paksa keluar dari persembunyian karena lebih banyak meneliti daripada berbicara ke publik. Seorang doktor hubungan internasional juga yang sekarang banyak menekuni isu-isu di Laut Cina Selatan, yaitu Dr. Irman Gurmilang Lanti. Beliau adalah pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Selamat pagi Pak Irman. Selamat pagi Kakak Ican, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Sehat ya. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Kita yang berterima kasih juga sudah bergabung. Last but not least, juga kawan lama, seorang wartawan senior, dulu dipanggil sebagai Abu Gigin karena merupakan orang pertama yang mewawancarai Yasser Arafat sebagai wartawan Tempo. Lalu lama berkiprah di Nikkei, Nihon Keizai Shimbun, sebuah media terkemuka Jepang, yaitu Pak Gigin Praginanto. Selamat pagi Pak Gigin. Selamat pagi Bung Ican. Wah, senang juga nih diundang ke sini. Ketemu dengan kabar Gigin. Ya. Itu Jimli Ashidiki juga sangat lama itu. Baik. Reunian yang banyak dagingnya kata anak muda sekarang. Oke, saya kira kita tidak keberatan kalau serahkan kesempatan pertama kepada Prof. Jimli Ashidiki yang mungkin bisa mewakili pendapat katakanlah mayoritas umat Islam Indonesia melihat kunjungan ini yang pasti penting sekali maknanya, Prof. Jimli. Oke, terima kasih.
Dan sekaligus minta maaf kalau nanti live duluan ya, karena saya di jalan ini naik turun ini nggak nyaman. Tapi tema yang mau dibahas ini saya kira bagus, penting sekali, sekaligus mengingatkan semua warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater Depression dari depresi tahun 30-an antara perang dunia pertama dan kedua, dan sekarang teknologi perang canggih sekali, sudah 10 negara punya hulu ledak nuklir. Masih banyak orang berpikir bahwa nggak mungkin ini perang dunia ketiga, tapi gejala-gejalanya ini tidak boleh dianggap enteng, tinggal menunggu momentum. Presiden Amerika siapapun terpilih, biasanya untuk politik luar negeri sama aja. Nah, jadi nanti sesudah 3 November, finalnya nanti 6 Desember sudah ketahuan siapa yang terpilih, yang pasti gitu. Walaupun sejak tanggal 3 sudah tahu kita siapa yang akan terpilih, bahkan sejak sekarang pun, tapi itu hanya momentum saja. Nah, jadi Pak Jimli, Anda mau bilang bahwa siapapun yang akan terpilih itu politik luar negeri Amerika tidak akan berubah secara tajam gitu ya? Iya, artinya kemungkinan perang itu tetap aja. Oke. Tetap saja, karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam, ya. The new rulers of the world itu akan muncul, China. Dan oleh karena itu, ya harus perang sekarang. Jadi kita mesti antisipasi kemungkinan-kemungkinan ini, apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah dekat Amerika, tapi di Laut Cina Selatan. Bersamaan dengan itu sudah muncul juga pecahan-pecahan, letupan. Kita nggak pernah dengar ini soal Sabah, tiba-tiba muncul. Armenia, Azerbaijan sudah perang. India, China sudah perang. Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Maka bangsa Indonesia jangan berperang sendiri. Di intern pemerintah jangan perang sendiri dengan rakyatnya. Gitu loh. Kelompok-kelompok haters dengan lovers di dalam negeri kita, jangan asik perang sendiri. Keluar kita nonton, lalu kejepit. Nah, sedangkan dunia melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia. Ini, ya kan, kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, non-blok, aktif, bebas, gitu kan, menentukan dan berperan untuk membangun perdamaian dunia. Prof. Sambil, ya supaya kepentingan nasional, kepentingan rakyat itu didahulukan. Prof. Nah, kira-kira, ya gimana? Saya boleh mempertajam soal bebas aktif. Ada yang bisa saya rasakan gitu. Bebas aktif seringkali kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa jadi terombang-ambing gitu, atau non-blok. yang lebih duduk kan non-blok, tetapi itu kan kalimat pasif. Begitu dia bertindak, tetapi seringkali terasa seperti terombang-ambing. Bagaimana menentukan posisi kita yang tepat, Prof. Jimli, dalam arus besar ini? Ya, intinya kita harus bisa ya memiliki suatu gut, ya, suatu ide yang kita bisa tentukan sendiri. Maka kita tidak perlu memusuhi kiri kanan, tapi juga kita tidak perlu manut kiri kanan. Nah, jadi saya rasa sekarang ini kedua kekuatan sama-sama punya kepentingan untuk membuat kita memusuhi pihak lawan. Maka sekarang ini sikap anti Cina, waduh, sampai ke ubun-ubun seluruh rakyat kita ini kayak gitu loh. Nah, jadi jangan juga sampai kayak begitu. Tetapi kita juga jangan hanya manut di agenda orang lain, kita punya agenda sendiri. Nah, saya percaya para pemimpin, mulai presiden, wapres, daya jangkau kawan berpikir yang besar gitu, sambil kita menyelesaikan urusan-urusan kecil-kecil
termasuk dampak dari COVID, soal kesehatan, dampak sosial ekonomi yang terus akan melanda bukan cuma Indonesia. Ini bukan cuma tahun 2020, sampai tahun depan ekonomi nggak akan boleh, ya kan? Maka kita harus punya agenda yang secara simultan kita kerjakan. Nah, Pak Jimli, ekonomi itulah menjadi masalah kita. Ekonomi itulah yang menjadi masalah kita, dan seringkali kita terpaksa bebas aktifnya itu agak turun levelnya menjadi tidak terlalu bebas gitu, tapi juga sekaligus tidak terlalu aktif, karena harus hati-hati karena apa, mengelola masalah ekonomi domestik yang sangat tergantung kepada dunia internasional. Ya. Nah, juga bukan cuma ekonomi concern yang harus jadi kepedulian kita. Pertama, bagaimana mengelola kebebasan. Kebebasan tidak bisa diberangus hanya untuk alasan ekonomi. Jadi kebebasan satu, dan yang kedua keadilan. Jadi jangan cuman pasar investasi tadi tanpa perspektif tentang keadilan. Yang ketiga adalah ya solidaritas, persatuan bangsa. Nah, inilah 3 hal yang tidak boleh dipisahkan dari impian kita tentang mengawal perkembangan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan. Nah, jadi kalau revolusi Prancis itu hanya 3, ya kan? Liberty, equality, fraternity, solidaritas, persatuan. Ya. Lalu tema-tema mengenai prosperity itu dikembangkan oleh filosof di Amerika, menyertai revolusi Amerika, tapi juga sama dengan Prancis 2 hal yang pertama, liberty, equality, prosperity. Maka ini kita gabung jadi 4, liberty, equality, fraternity, prosperity, plus ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang mempersatukan kita dengan spirit kebangsaan yang berketuhanan. Jadi saya rasa para pemimpin Indonesia harus punya sikap jelas. 5 prinsip Pancasila itu bisa dirumuskan, dibaca dengan 5 prinsip, ialah liberty, equality, fraternity, prosperity, dan ketuhanan yang Maha Esa, malah sila yang pertama. Nah, untuk itu jangan cuman ekonomi yang dipikirin gitu loh. Dalam menghadapi gelombang perubahan besar dunia, dan percayalah menurut saya ini sesudah terjadinya perang ini nanti, apapun bentuknya, mungkin tidak sampai nuklir gitu, tetapi wajah ekonomi politik dunia akan mengalami perubahan di mulai tahun 2021 nanti. Seperti halnya pada pertengahan abad 20, wajah ekonomi politik dunia berubah, sekarang akan terjadi lagi. Maka marilah semua pemimpin, semua tokoh berpikir tidak lazim, tidak biasa. Harus berpikir lebih imajinatif, lebih dari sekedar apa yang bisa dijangkau dengan tangan dan kaki. Begitu. Ini ada perubahan besar dalam sejarah masa depan, ya. Jadi saya rasa itu saja provokasi dari saya. Mudah-mudahan pembicara yang lain bisa menambahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Jimli. Prof. Jimli sudah meletakkan lapangan bermain untuk kita elaborasi. Saya kira banyak sekali pernyataan beliau yang perlu kita lanjutkan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Prof. Jimli. Selamat berakhir pekan. Selamat melaksanakan kegiatan. Pendapat Prof. Jimli tentu penting karena beliau selain akademikus yang disegani, juga adalah ketua umum sebuah organisasi yang beranggotakan banyak sekali akademisi, peneliti dan cendekiawan Muslim. Kata Muslim penting karena negara kita bagaimanapun juga, suka tidak suka, adalah negara Muslim terbesar dan moderat sekaligus demokratis. Kalau kita tidak bisa menggunakan itu, tentu saja modal itu akan sia-sia. Kita akan pertajam nanti dengan Dr. Adriana Elizabeth, dengan Pak Gigin Praginanto, dan Pak Dr. Irman Lanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom maupun yang mendengarkan di YouTube serta di jaringan radio Smart FM serta Sonora, kita istirahat sebentar, setelah itu kita lanjutkan perspektif Indonesia kita ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, tadi Prof. Jimli sudah memulai diskusi kita dan tentu kita relakan beliau melaksanakan aktivitas yang lain. Saya akan lanjutkan diskusi dengan kunjungan dua tokoh, yaitu Perdana Menteri Suga dan Menteri Luar Negeri Pompeo yang hadir di Indonesia dalam kurun waktu yang berdekatan. Saya ingin menuju Dr. Adriana Elizabeth. Bagaimana kita melihat makna dari kunjungan itu kalau sekarang ini misalnya kita melihat tensi di Laut Cina Selatan dan kunjungan Suga sendiri terlihat terada simbolik gitu. Biasanya dia ke Indonesia dulu, kali ini dia ke Vietnam. Kita tahu Vietnam adalah negara yang tidak pernah takut atau gentar dengan Tiongkok gitu ya, dan selalu merasa kami pernah menang perang gitu, dan sehingga kunjungan ke Vietnam lalu ke Indonesia dan disusul oleh Pompeo yang direaksi dengan keras oleh Duta Besar RRC di Indonesia merupakan sebuah pertanda bahwa apakah kita bisa bebas dan aktif. Artinya dua kata di situ, bebas dan aktif. Dr. Adriana Elizabeth. Baik, terima kasih Bang Ican. Saya mau menjawab dulu atau mengomentari yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi tentang kekhawatiran Perang Dunia Ketiga. Itu sebenarnya sudah lama ya ada, tetapi muncul lebih serius ketika Cina juga menjadi pesaing utama Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Apalagi sekarang ditambah juga dengan ekonomi digital gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang strategi global Cina dulu ya. Ini yang kita kenal dengan Belt and Road Initiative, atau dulu kita kenal dengan OBOR ya, One Belt One Road. Nah, ini strategi yang sangat komprehensif yang saya lihat di berbagai bidang. Tetapi kalau saya melihat Cina itu coba menguasai ekonomi dulu memang, tapi tujuannya memang ke geopolitik dan kekuatan militer. Nah, ini berhadapan dengan Amerika Serikat dengan Indo-Pacificnya yang kemudian dikembangkan menjadi free and open Indo-Pacific, gitu ya. Jadi kita mesti melihat Indonesia ini seperti pendulum, Bang Ican. Jadi ditarik Amerika, ditarik juga oleh Cina dengan dua strategi yang sebetulnya mereka sama-sama menjalankan unilateralism, tetapi dengan titik pijak yang berbeda. Kalau Amerika dari politik keamanan militer menuju ke ekonomi, kalau Cina itu sebaliknya. Tapi ujung-ujungnya akan sama nih. Nah, terkait dengan kehadiran Suga di Jakarta, menurut saya ini akan titik beratnya lebih kepada diplomasi ekonomi. Terutama kenapa Free and Open Indo-Pacific itu memang disampaikan pertama kali oleh Jepang. Ini untuk sekali lagi mendukung strategi Amerika, karena Jepang kan aliansinya Amerika ya. Jadi menekankan pentingnya investasi Jepang di Indonesia, yang menurut saya memang sulit tergantikan ya, terutama di bidang otomotif gitu. Bahkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap produk Jepang itu sudah mencapai tataran Jepang itu menguasai psikologi market orang Indonesia. Jadi produk-produk Jepang itu selalu ditunggu gitu. Jadi itu bukan sebuah kerjasama bilateral Indonesia-Jepang yang bersifat sementara. Ini sudah sangat panjang ceritanya gitu. Jadi Jepang perlu menyelamatkan atau mengamankan investasinya di Indonesia. Tapi ini tidak terlepas dari tadi yang saya sampaikan, strategi Indo-Pacific atau Free and Open Indo-Pacific. Itu pentingnya kemudian Suga hadir di Indonesia. Sama juga dengan kehadiran Pompeo. Tapi ini perspektifnya lebih ke diplomasi keamanan gitu. Dan jelas sekali kalau dari berita-berita yang saya baca juga, memang Amerika ingin menarik Indonesia ke pihaknya gitu. Pasti. Itu tadi yang saya bilang seperti pendulum. Nah, Indonesia dengan free and active policy-nya, saya mengamatinya itu bukan sesuatu yang netral. Jadi Indonesia bisa take aside dalam arti as long as kepentingan Indonesia itu bisa juga tercapai gitu ya. Bukannya berarti kemudian harus memprovokasi, bukan. Tetapi tetap sulit bagi Amerika dan Cina yang mereka selalu berkompetisi untuk memperebutkan dalam tanda petik posisi Indonesia yang strategis
kalau di dalam Indo-Pacific region, posisi Indonesia itu di sentralnya Indo-Pasifik bersama dengan ASEAN tentunya. Nah, itu satu. Kemudian terkait investasi, Indonesia punya banyak potensi di sektor sumber daya alam. Siapa negara yang tidak tertarik untuk hadir di Indonesia, termasuk marketnya? Ibu Adri, saya mau salah sedikit soal ASEAN. Kan ASEAN sampai 1 atau 2 dasawarsa lalu masih begitu solid dan Indonesia adalah ketua kelasnya. Hari-hari belakangan ini saya kira satu ASEAN-nya sendiri makin tidak kompak, makin banyak anggota baru makin tidak kompak dan terasa betul pengaruh Cina begitu kuat di sana. Nah, Indonesia sendiri makin banyak problem domestik, baik itu instabilitas politik maupun juga dinamika ekonomi yang menyusut. Jadi sebenarnya akhirnya kita akan menghadapi medan ini sendiri-sendiri gitu ya, kalau tidak salah. Begini, kita selalu lupa ya, ASEAN itu sepertinya tidak bermanfaat gitu kira-kira ya. Tapi sebenarnya kehadiran ASEAN itu paling tidak mencegah konflik terbuka di kawasan. Ya, percaya tidak percaya itu yang kita rasakan sejak tahun 67 ASEAN itu minimal jadi kerukunan gitu ya. Ya betul, dengan bersih gotong royong juga pasti. Nah, hanya begini, memang sejak kompetisi Amerika dan Cina tensinya semakin tinggi, ASEAN juga akhirnya terpecah. Ada yang memang punya kepentingan lebih dekat dengan Cina karena investasi juga alasannya, salah satunya seperti itu. Ya. Nah, ini yang sulit kemudian kita melihat ASEAN menjadi kalau disebut ASEAN centrality itu iya, tetapi apakah betul bisa mempertahankan posisi sentral untuk tidak terikut kepada kepentingan dua major powers itu, atau ASEAN justru bisa menjadi titik temu di antara dua kepentingan itu. Nah, itu yang saya lihat Indonesia tampaknya kurang mengambil peran yang maksimal sebagai regional leader dan juga penggagas ASEAN gitu. Kalau itu sih dalam pengamatan saya. Baik, coba saya mau cek Dr. Irman Lanti. Iya. Ya, Anda ya, Pak Ican. Dalam beberapa waktu belakangan banyak memperhatikan soal-soal Laut Cina Selatan. Tentu Laut Cina Selatan itu yang paling dekat dari situ adalah kawasan Asia Tenggara. Dan kita tahu dinamika terjadi di berbagai negara Asia Tenggara dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan. Nampaknya saya belum punya pengetahuan yang lebih baik, tetapi nampaknya sendiri-sendiri gitu menghadapi problem di sana dengan jagoan baru yang sedang hilir mudik mengawasi lautan yang menjadi lalu lintas penting perdagangan dunia itu. Dr. Irman. Ya, terima kasih Pak Ican. Jadi saya ingin mengatakan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah bahwa mengamini sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Adri tadi dan juga Prof. Jimli bahwa Indonesia ini sekarang sedang menjadi rebutan gitu ya. Jadi kemarin kunjungan Suga dan kunjungan Pompeo, dan saya yakin ini sebenarnya Cina ini sedang menunggu aja. Jadi hasil dari pemilihan umum minggu depan di mereka, pemilihan presiden dan maksudnya pemilihan presiden Amerika Serikat terjadi, ya? Pemilihan presiden Amerika Serikat ya. Dan itu mereka akan menunggu saja waktu untuk kemudian melakukan counter offensive. Jadi saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama Cina pun akan melakukan counter offensive yang sama, baik melalui kunjungan atau melalui perjanjian. Pak Irman, sebelum Anda perluas, ya. Menurut Anda, feeling Anda, Cina lebih nyaman dengan Biden atau dengan Trump atau dengan Republik atau Demokrat? Jadi begini, itu agak sedikit sulit untuk dijawab. Jadi kalau untuk jangka pendek sampai jangka menengah atau mungkin dalam katakan 2-3 tahun, tentunya Cina akan lebih comfortable dengan Biden. Kenapa? Karena mungkin yang namanya perang dagang itu mungkin akan diberhentikan gitu oleh Biden atau paling tidak diperlunak gitu, seperti itu. Tapi Biden akan memperkuat aliansi Barat. Dan ini yang jadi problem oleh Cina. Jadi dia sebenarnya mempunyai aspirasi ingin mengambil alih kepemimpinan di dunia, dan ini tidak akan dia bisa lakukan kalau aliansi Barat kompak. Sedangkan kalau dengan Trump mungkin gebuk-gebukannya itu mungkin akan lebih nyata gitu ya. Jadi akan lebih langsung begitu.
Jadi perang dagang akan terus berlangsung, tapi dalam jangka waktu panjang aliansi Barat akan melemah, sehingga kemudian Cina akan mempunyai kesempatan untuk bisa mengambil alih kepemimpinan masa depan. Jadi tidak terlalu mudah untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya, Pak Ican. Saya hanya ingin melanjutkan dengan mengatakan bahwa tadi Pak Ican menanyakan mengenai posisi ASEAN gitu ya. Kalau buat saya, Indonesia kalau maju sendiri, walaupun Indonesia ini kayak putri cantik yang sedang dipinang dari kanan kiri ya. Ini sangat terlihat Pompeo menyempatkan diri untuk hadir di Indonesia, gitu ya, dan tidak mengunjungi negara Asia Tenggara lain, bahkan Vietnam sekutunya, bahkan Filipina Treaty Allies-nya, bahkan Singapura di mana dia punya pangkalan logistik jadi single destination ya, gitu. Single destination. Hanya single destination, hanya Indonesia yang disasar, dan di Indonesia pun bertemu dengan GP Ansor. Gitu ya, itu hal-hal yang harus kita baca gitu sebenarnya. Apa poinnya? Kalau yang dengan GP Ansor itu jelas kayaknya ini yang dilakukan Cina dan Amerika dimanapun. Kita lihat apa yang terjadi di Maladewa, kita lihat apa yang terjadi di Sri Lanka, dua negara yang dikunjungi oleh Pompeo. Mereka ini ribut politik domestiknya kemarin, rebutan antara kekuatan-kekuatan yang pro Cina dengan kekuatan-kekuatan yang pro Amerika. Lewat India ya, proksinya lewat India begitu, seperti itu. Nah, tampaknya ini skenario yang sama ini bisa jadi akan dimainkan di kita juga. Jadi artinya menurut saya pemerintahan sekarang dipandang dari Washington sebagai terlalu pro Cina, sehingga kemudian apa yang akan mau dilakukan adalah mencoba membalance posisi pemerintahan sekarang terhadap kepentingan Amerika Serikat juga. Ini yang kita harus baca, kenapa Prabowo kemarin diundang ke Washington, dan kenapa Pompeo bertemu dengan GP Ansor. Gitu ya, seperti itu. Jadi mencoba mencari sebuah pijakan agar supaya kepentingan Cina di Indonesia itu tidak terlalu sekuat seperti sekarang begitu loh, dengan pemerintahan sekarang. Itu yang saya maksud dengan dimensi dimensi domestiknya gitu loh, seperti itu. Tapi yang mengenai ASEAN, kalau menurut saya, Indonesia ini tidak bisa sendirian, Pak Ican. Ya. Jadi Indonesia ini walaupun kuat gitu ya, tapi kalau dia sendiri, maka posisinya tuh akan terus terbawa ke kiri dan ke kanan. Padahal ASEAN sudah mempunyai yang disebut sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang menyaingi sebenarnya apa yang tadi Bu Adriana bilang, free and open Indo-Pacificnya. Quad countries ini Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, gitu, seperti itu. Nah, jadi kita ini jangan seperti gajah bercinta atau gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita harus bisa dengan posisi AOIP kita, Indonesia harus bisa memainkan peran kepemimpinan, menyatukan posisi ASEAN, walaupun sulit ya, walaupun sulit tadi Bu Adriana sudah menyebutkan juga sulit, gitu, menyatukan posisi ASEAN, tapi kita harus agak sedikit harus agak sedikit tegas lah. Jadi artinya harus agak sedikit bermain agak main kayu sedikit untuk menyatukan posisi ASEAN dengan menyediakan bahwa ini dari kiri dari kanan kita diancam. Bagaimana caranya main kayu, Pak Irman? Ya, maksudnya kalau jadi jagoan itu kan either kuat militer atau kuat ekonomi. Ya, kita jelas lah, Pak Ican. Kita dengan penduduk 275 juta dibandingkan dengan Kamboja yang penduduknya cuma mungkin 20 juta, ya harusnya kita lebih kuat lah gitu ya, dan dengan size ekonomi kita yang jauh lebih besar dibanding mereka gitu ya. Tapi tidak bisa agenda ASEAN misalnya dibajak oleh negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar gitu ya, apa dan sebagainya. Indonesia sebagai negara dan bukan anggota pendiri pula ya. Bukan anggota pendiri pula, tapi kan mereka sudah quote-unquote sudah dibeli lah sama Cina gitu, seperti itu. Nah, sementara di negara-negara Asia Tenggara yang lain juga kita punya seperti Singapura yang ini seperti Filipina. Memang agak sulit, tapi Indonesia ini mempunyai keunggulan karena kita ini tidak ke kiri, tidak ke kanan. Betul-betul saya bukan bilang non-blok atau misalnya gerakan bebas aktif ini omong kosong gitu ya. Tapi memang betul Indonesia ini posisinya memang betul-betul tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan disinilah kita yang harus kemudian menekankan kepada ASEAN, kalian harus ikut posisi saya gitu. Harus ikut posisi saya, karena posisi saya ini adalah posisi yang bisa menjamin
kepentingan negara-negara ASEAN tidak akan terbawa ke kiri dan kanan. Baik. Disinilah sentralitas ASEAN bisa dikembalikan, Baik. gitu ya. Dengan mengatakan kepada Cina bahwa kalau Anda tidak mau mengikuti sentralitas ASEAN, mengikuti ASEAN berada di driver's seat, gitu ya, Anda akan berhadapan langsung dengan Amerika. Sebaliknya Amerika juga begitu, gitu. Jadi lebih baik ASEAN ini menjadi buffer, gitu, di antara semua negara itu bisa masuk. Tapi untuk itu syarat keutuhan ASEAN itu memang harus betul-betul terjadi. Baik, Dr. Irman Gurmilang Lanti dan Dr. Adriana Elizabeth, kita nanti akan ke Pak Gigin Praginanto. Kita istirahat dulu untuk beberapa pesan komersial dari studio Smart FM Jakarta. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sama Perspektif Indonesia, topiknya setelah Suga dan Pompeo bertandang, dan acara ini masih merupakan kerjasama antara Popular Center sama Smart FM Network yang juga didukung oleh The Match, Senayan, Golf Course, Jakarta. Dan topik kita ini masih akan saya lanjutkan setelah tadi Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Ketua Umum ICMI, sudah berbicara juga peneliti senior dan juga dosen di Universitas Pelita Harapan, Dr. Adriana Elizabeth, dan Dr. Irman Gurmilang Lanti, seorang dosen atau pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta yang banyak mengamati persoalan atau dinamika di Laut Cina Selatan. Saya mau ke Nipong. Ada Pak Praginanto Sang di sana. Halo, Mas Gigin, sudah on? Udah on. Udah on ya? Oke. Ya, apakah kunjungan Suga ini luar biasa atau biasa saja? Tapi kan sering sekali Perdana Menteri Jepang itu setiap dilantik ke salah satu wilayah atau negara yang dikunjungi adalah Indonesia, baik sebagai kunjungan kenegaraan biasa, namun juga ada berbagai hal yang dibicarakan baik di tingkat politik maupun ekonomi. Namun dengan tensi Laut Cina Selatan sekarang, apakah ini bisa dibilang lebih layak diamati, karena dulu kalau tidak salah Trans-Pacific Partnership kan juga gagal setelah Obama tidak lagi di sana, dan sekarang dicoba lagi untuk mengimbangi karena di laut itu kan airnya bercampur tuh antara air laut Cina Selatan dan air laut Pasifik. Tapi dalam politik kan tentu kita tahu itu sangat diametral, Pak Gigin. Ya, jadi yang perlu dicatat dalam hal ini, Indonesia bukan negara pertama yang dikunjungi oleh Bisa lebih maju Pak Gigin biar suaranya agak besar. Ya. Yang dikunjungi pertama adalah Vietnam. Ya. Juga memperoleh kesepakatan dengan pemerintah Vietnam untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan pertahanan. Ini penting sekali, perlu dicatat. Dalam kesepakatan itu juga disebutkan bahwa Jepang akan mengekspor berbagai macam senjata atau perlengkapan militer ke Vietnam. Tentu saja ini semua diarahkan kepada Cina yang telah berkali-kali mengganggu Vietnam, dan Jepang sendiri juga mempunyai kepentingan yang sama di Laut Cina Selatan, yaitu freedom of navigation. Dan Jepang sendiri juga sebenarnya sudah sangat jengkel kepada Cina karena terjadi beberapa kali clash, meskipun tidak sampai fatal, di Laut Jepang. Gara-gara Cina mengerahkan ratusan bahkan ribuan kapal nelayannya memasuki Jepang. Dan apa yang dilakukan juga di Vietnam adalah semacam demonstrasi bahwa contohlah Vietnam, dia jelas sikapnya dalam menghadapi Cina di Laut Selatan. Tidak diam saja ketika wilayahnya diganggu. Tidak diam saja misalnya ketika kawasan zona ekonomi eksklusifnya direbut oleh Cina. Dan sekaligus juga ingin memperkuat dukungan awal di negerinya. Ya, betul. Dan sayangnya di Indonesia dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia pulang ke Jepang tanpa membawa kesepakatan apapun, kecuali
hanya memberikan janji sekitar 7 triliun rupiah, 6,9. 6,9 triliun rupiah kepada. Sorry Pak Gigin, nampaknya ada gangguan di audio. Yes. Ada dengung-dengung. Apakah kita bisa ganti gawai atau bagaimana? Suaranya kecil dan berdengung. Atau mungkin headsetnya bisa dicopot ganti dengan audio laptop. Saya kurang tahu, tapi agak sering berdengung di sini. Halo, coba Pak Gigin. Apakah bagus? Ini bagus. Ya, oke. Jadi sayangnya sudah pulang tanpa membawa apa-apa. Praktis tidak membawa apa-apa. Kecuali utang 6,9 triliun yang dijanjikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi. Itu COVID-19. pinjaman kan? Itu pinjaman ya? Ya, itu pinjaman. Sangat berbeda dengan apa yang diperoleh di Vietnam. Dan ini pula saya kira yang mendorong Mike Pompeo untuk hadir di Indonesia, untuk lebih menekan pemerintah Indonesia agar keluar atau paling tidak mengurangi ketergantungannya pada Cina. Karena setahu saya selama ini di mata para diplomat Jepang dan Amerika, Indonesia sudah sangat jauh berada di dalam pengaruh Maksud Cina. Anda Pak Gikin, kedatangan Mike Pompeo ingin melakukan semacam boosting dari kunjungan Yoshihide Suga? Betul, karena sebelumnya mereka berdua juga sudah bertemu di Tokyo pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Sedangkan misi sedangkan misi lainnya, Pompeo jelas tak bisa lepas dari Donald Trump. Sehingga keputusan dia untuk datang ke Asia dan ke Indonesia ini kembali untuk mengatrol popularitas Donald Trump. Dengan kunjungan ini dia berharap masyarakat Amerika bisa lebih diyakinkan bahwa Donald Trump sangat serius dalam membangun atau menjadikan dirinya sebagai polisi dunia dan mengamankan kepentingan Amerika Serikat di seluruh dunia. Dan sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat bahkan sudah berulang kali menyatakan ancaman serius Cina di Laut Cina Selatan yang pada akhirnya akan membawa kerugian serius bagi geostrategi Amerika. Ya, kalau misalnya kita memperhatikan langkah-langkah Jepang yang biasanya tidak seagresif sekarang, apakah itu murni karena profil Suga yang berbeda dari Abe, atau ini memang bagian dari sebuah strategi besar dari negeri itu yang mau tidak mau harus bersekutu terang-terangan walaupun dia sering ada di depan dalam menghadapi kemajuan pengaruh Cina atau Tiongkok di sebagian besar Asia Tenggara? Iya, memang ada kekhawatiran Jepang, terutama terkait dengan kemajuan teknologi Cina, baik di bidang sipil maupun militer. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini, Cina mengumumkan kemajuan-kemajuan yang spektakuler, yang luar biasa di bidang teknologi sipil maupun swasta. Di mana misalnya teknologi militer, Cina telah mengumumkan kemampuannya membuat radar yang bisa mendeteksi semua pesawat stealth Amerika. Kalau ini benar, ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap pertahanan Amerika dan Jepang, juga Korea. Karena Korea dan Jepang sangat tergantung pada peralatan militer Amerika. Dan teknologi stealth ini kan sekarang menjadi andalan yang betul-betul top bagi negara-negara tersebut. Kalau ternyata bisa dimentahkan, ini akan berdampak sangat serius bagi perimbangan kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Sementara Cina juga telah mengumumkan kemampuannya membangun misil jarak menengah dan sedang berteknologi stealth dengan kecepatan hipersonik tertinggi di dunia. Misalnya seperti itu. Belum lagi... Jepang kan sudah melewati masa hukuman tanda petik setelah Perang Dunia dan sekarang mungkin bisa lebih bebas berkreasi dalam menciptakan alat-alat perang yang canggih. Apakah strategi Jepang itu tidak terlihat seperti katakanlah kapal selam yang sedang di dalam air dan sesekali akan muncul dengan mengagetkan, dan seringkali Jepang sering mengagetkan. Pak Gigin, setahu Anda apakah
teknologi sepersenjataan Jepang sekarang juga bisa dikatakan tidak sekedar menjadi anak buah dari Amerika Serikat, tetapi sudah bisa juga diandalkan untuk mengelola kekuatan dari pasukan bela dirinya. Ya, memang militer Jepang sekarang ini sangat kuat. Bahkan ada yang mengatakan itu kekuatan kedua setelah armada ke-7 Amerika di Asia. Tapi tetap ada kekhawatiran pada kemajuan teknologi militer Cina. Karena dipicu oleh keberanian Cina membangun stasiun-stasiun militer atau pangkalan-pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Salah satunya atol ya, atol di tengah Laut Cina Selatan. Cina juga terus memperluas pembangunan pulau-pulau buatannya. Jadi hal ini tentu tidak akan bisa dilakukan oleh Cina tanpa memiliki suatu yang betul-betul bisa diandalkan. Yaitu dalam hal ini adalah persenjataan militer yang sangat canggih. Misalnya beberapa waktu yang lalu Cina telah mengumumkan keberhasilannya membuat pesawat tempur C-20 bertenaga stealth. Ini adalah pesawat pengebom yang sangat berbahaya yang bisa merusak keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan apabila apa yang dikatakan oleh Cina itu betul. Dan kita ketahui apabila Cina menguasai Laut Cina Selatan memang dampak ekonominya sangat luar biasa karena Laut Cina Selatan kan merupakan laut yang paling sibuk di dunia dan Laut Cina Selatan itu juga terhubung langsung dengan Selat Malaka, sebuah selat yang paling strategis, paling ramai di dunia, yang menentukan, boleh dikatakan merah hitamnya perekonomian Asia. Dan kalau kita berbicara Asia, maka itu juga berarti dunia. Jadi dengan demikian sebenarnya kita bisa sedikit melakukan atraksi di situ, Pak Gigin ya. Kenapa prinsip-prinsip atau kredo bangsa kita yaitu bebas dan aktif ini mungkin dalam dekade setelah reformasi, tentu kita tidak bilang bahwa pemerintahan Pak Karno dan Pak Harto lebih baik, kita tidak bisa membandingkan begitu, namun postur kita di pergaulan global lebih menonjol. Barangkali yang bisa dikatakan karena saat Presiden Habibie terlalu banyak masalah harus dibereskan dalam negeri, Presiden Abdurrahman Wahid juga, Presiden Megawati juga banyak menyelesaikan masalah-masalah domestik. Tetapi kalau kita lihat yang mungkin terasa waktu Presiden Yudhoyono pada G20 kalau tidak salah ya, tapi nampaknya itu juga tidak terlalu menarik padahal waktu itu kita ekonominya sedang baik. Sebenarnya apa problem utama kita, Pak Gigin, menurut Anda untuk menjadi pemain penting yang bisa memberi rasa tentram bagi kawasan ini termasuk bagi Australia katakanlah? Tidak berani bersikap secara terbuka. Misalnya dalam sidang umum PBB terakhir, bagaimana Presiden Duterte secara langsung mengecam Cina dan menantang Cina agar tidak lagi memasuki wilayah Laut Filipina yang telah diakui oleh UNCLOS dan juga diakui oleh Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional. Jelas sikap Duterte dalam hal ini. Pidato Duterte jelas sangat berbeda dengan pidato Presiden Republik Indonesia yang bersikap netral-netral saja. Gitu. Padahal sebagaimana kita ketahui, Laut Natuna Utara secara de facto sekarang ini kan sudah diduduki oleh Cina. Dan kemudian juga perlu kita lihat, kita tetap berusaha bersikap netral, bebas, aktif, dan selalu menyatakan tidak terlibat dalam konflik tumpang tindih teritorial di Laut Cina Selatan. Sementara semua orang tahu Laut Natuna Utara itu adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya. Dan saya kira terlalu lemah Indonesia kalau mau menyelesaikan itu secara pribadi, secara bilateral. Ya. Cina. Jadi tetap membutuhkan ASEAN gitu ya? Membutuhkan ASEAN atau membutuhkan sekutu. Siapapun bisa ASEAN, bisa non ASEAN, membutuhkan kawan. Dengan sikap yang tidak jelas misalnya, orang juga bingung untuk mengajak Indonesia bersekutu atau berlawanan mungkin. Karena sikapnya nggak jelas. Oke, mungkin mereka memilih ajak ngopi kali ya. Pak Gigin, kita istirahat lagi untuk Jurnal 9, sebuah acara yaitu
rangkuman berita sepekan dari jaringan Radio Smart FM, juga Pak Irman Lanti, Ibu Adriana Elizabeth. Di sini juga banyak tokoh sudah hadir. Ya, saya kira berterima kasih hadir di sini Ibu Rosita Nur, Pak Erwin Muslimin Singajuru, ada Ibu Dian Fatwa yang baru sembuh dari COVID, dan beberapa teman lain, ada penulis Ibu Linda Kristanti, Pak Ibnu Munsir, dan berbagai teman yang hadir di sini juga yang mendengarkan di jaringan Radio Smart FM dan juga Sonora, serta di YouTube kami di Radio Smart FM. Kita istirahat untuk Jurnal 9. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Kita lanjutkan lagi Perspektif Indonesia dengan topik kita setelah Suga dan Pompeo bertandang, dan setelah tadi Pak Gigin Praginanto, seorang jurnalis senior, dan sebelumnya pula ada Dr. Irman Gurnilang Lanti, pengajar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Saya mau kembali lagi ke Dr. Adriana Elizabeth, seorang anggota pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia yang juga pengajar politik di Universitas Pelita Harapan. Ibu Adri, halo? Ya. Halo. Oke. Ya. Kalau kita lihat kan pengaruh Cina mencengkeram begitu kuat di ASEAN. Kabar terakhir Timor Leste mulai kesulitan pula dengan pinjaman dari Cina. Di Laos dan Kamboja kurang lebih hampir sama, dan mungkin saya nggak tahu sikap Duterte atau Filipina sekarang sudah lebih melunak atau belum. Tapi Singapura sendiri juga tentu tidak bisa dikatakan kritis kepada Cina seperti Vietnam. Jadi sebenarnya yang tersisa mungkin Indonesia dan Malaysia, katakanlah. Brunei sendiri mungkin tidak terlalu penting secara politik. Bagaimana kita melihat perkembangan ini dalam konteks bisakah ASEAN sebagai sebuah aliansi membuat Laut Cina Selatan itu tidak jadi perang seperti ditakutkan oleh Profesor Jimli tadi, atau juga Pak Irman dan Pak Gigin dalam nada yang berbeda? Ya, Indonesia sebenarnya sudah pernah beberapa kali melakukan fasilitasi pertemuan untuk membahas Laut Cina Selatan. Kalau tidak salah sudah 20 kali lebih lah. Dan banyak isu yang dibahas terkait dengan Laut Cina Selatan. Yang dihindari di dalam diskusi-diskusi itu kan bicara soal kedaulatan negara. Nah, itu yang selalu akan menimbulkan tension. Tapi bicara tentang pengelolaan sumber daya alamnya, tentang bagaimana mengelola wilayah perbatasannya, itu disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan itu. Gitu. Nah, kemudian pada level ASEAN misalnya Singapura juga pernah menjadi tuan rumah kan untuk pertemuan semua claimant state terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan gitu. Tapi sampai sekarang memang posisi ASEAN masih terbelah gitu, antara yang pro Cina tetapi juga yang betul-betul mau kritis. Iya, jadi sulit karena memang itu tadi strategi Cina kepada ASEAN itu kan tetap secara bilateral. Ya, jadi kalau secara bilateral itu kan kesannya Cina pasti lebih bisa menguasai karena dia menawarkan banyak hal dan sebagainya gitu. Tapi dalam konteks ASEAN sendiri, menurut saya posisi ASEAN-nya tidak firm gitu. Jadi artinya dalam konteks penyelesaian Laut Cina Selatan ini masih terbatas pada diskusi-diskusi. Belum ada semacam statement tegas dari ASEAN secara bersama bagaimana menyikapi persoalan di Laut Cina Selatan. Tapi memang isu Laut Cina Selatan ini never ending konflik ya. Yang sangat rumit, yang bukan hanya antara claimant state, tetapi juga ada pihak Amerika di sana dan sebagainya gitu. Jadi ASEAN sendiri perlu banyak bertemu untuk berdiskusi lebih serius bagaimana mencegah jangan sampai terjadi perang terbuka di kawasan Laut Cina Selatan itu. Nah, Indonesia sendiri sekarang sudah ikut terlibat dengan menamakan bagian Natuna Utara itu kan akhirnya mau tidak mau Indonesia juga harus ikut berpikir bagaimana Cina tidak selalu bermanuver seperti yang kita tahu gitu. Nah, jadi saya belum
belum tahu bagaimana cara Indonesia bisa lebih take lead di ASEAN untuk mengajak semua pihak untuk berbicara dan sebagainya. Karena mungkin terlalu sibuk dengan urusan-urusan di dalam negeri ya. Padahal Indonesia di masa yang lalu itu sangat menentukan posisi ASEAN, tapi sejak mungkin masa Pak SBY sudah mulai menurun, dan sekarang kita lebih sibuk lagi untuk mengurus isu-isu di dalam negeri yang sangat banyak gitu. Saya tidak tahu apakah ada effort yang lebih untuk Indonesia betul-betul berpikir serius bersama ASEAN. Tapi ada satu area juga sebetulnya yang sudah dimulai, sebenarnya sudah lama, itu Indian Ocean. Nah, Indonesia berusaha menggabungkan antara ASEAN dengan IORA. Walaupun ini sebuah region yang dua region yang sangat berbeda dari segi identitas, dari segi jumlah anggota dan sebagainya. Tapi semakin banyak menurut saya pihak dengan Laut Cina Selatan yang coba digandeng oleh Amerika untuk menghadapi Cina, baik di level ASEAN maupun di level Indian Ocean gitu. Jadi ini isunya jadi meluas nih. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi mohon maaf, Cina seperti seorang grandmaster catur yang sedang bermain simultan. Betul sekali. Nah, kalau saya melihat Cina itu selalu bereaksi ketika terjadi persoalan, ya. Tapi kalau Amerika itu tidak direct, tetapi merespon lewat aliansi-aliansinya gitu. Jadi gayanya kalau saya melihatnya seperti itu. Gitu. Nah, ya ini pintar-pintarnya Indonesia sebetulnya bagaimana bermain di tengah kontestasi besar ini gitu. Karena pasti ada hal yang kita bisa ambil, tetapi at the same time kita harus juga berkontribusi. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gigin, Indonesia posisinya tidak tegas gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kita ingin sesuatu dari dua major powers ini, ya harusnya disampaikan yang Indonesia suka dan tidak suka gitu. Tadi yang awal saya bilang free and active policy itu bukan netral. Menurut saya Indonesia juga harus tegas pada hal tertentu. Tidak bisa misalnya membiarkan manuver dua negara besar di kawasan ini kemudian berdampak serius pada peace and prosperity dari ASEAN gitu. Ya. Oke, coba saya ke Pak Irman. Pak Irman, gaya pertarungan kungfu itu kan juga seringkali terbuka dan adu tembak mano a mano di Amerika, dikatakanlah di negara bagian yang seringkali kita tonton di film cowboy itu juga terbuka. Ya kan? Nah, Jepang seringkali lebih kilat serangannya, dan kita lihat di Pearl Harbor seperti serangan seorang ninja atau seorang samurai gitu. Nah, kita kan mau tidak mau harus berhadapan dengan gaya seperti ini. Tapi Ibu Adri mengatakan sekarang Amerika lebih banyak memilih proksi, memilih sekutunya untuk menghadapi isu-isu tidak secara langsung, mungkin karena medan mereka begitu luas. Nah, apakah Jepang sendiri bisa katakanlah take a lead dalam situasi di Laut Cina Selatan seperti bagaimana dikatakan Pak Gigin tadi? Suga dengan terang benderang menandatangani kesepakatan, bahkan akan mengekspor peralatan persenjataan gitu, Pak Irman. Ya, terima kasih Pak Ican. Kalau kita mau lihat perbandingan di kawasan ini antara kekuatan-kekuatan yang kita sebut besar ya, terutama antara Cina dengan Jepang katakan sekali. Jepang itu posisinya dengan Cina sudah agak jauh sekarang. Pak Ican. Jadi Cina itu sudah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, dan dalam waktu tidak terlalu lama sepertinya akan bisa menjadi kekuatan yang pertama gitu, mengalahkan Amerika Serikat. Sedangkan Jepang itu posisinya sudah flat sekarang kalau kita lihat dari sisi perekonomian. Jadi kalau kita lihat juga perbandingan antara investasi Jepang dan investasi Cina di Indonesia itu juga sudah agak jauh meninggalkan sekarang. Jadi dan apalagi misalnya investasi Jepang dan dibandingkan dengan investasi Cina di negara-negara Asia Tenggara lain. Misalnya. Kamboja itu sudah lebih dari 70% lah gitu, kurang lebih dari perekonomiannya
itu sudah di-drive oleh investasi Cina. Jadi maksud saya adalah begini. Belum lagi Myanmar ya. Myanmar, Laos dan sebagainya gitu. Bahkan Vietnam pun yang posisi polisinya, foreign policy-nya itu agak berlawanan, itu juga sudah tidak bisa melepaskan diri dari perekonomian Cina. Jadi maksud saya, Asia Tenggara itu posisinya berbeda dengan Amerika Serikat, berbeda dengan Jepang, gitu ya. Asia Tenggara itu kalau mau tempur-tempuran sama Cina, kita pasti kalah gitu. Kenapa? Karena gini, sekarang itu investasi Cina, jadi apalagi Indonesia ya, mengharapkan pertumbuhan ekonomi kembali gitu ya, recovery ekonomi kembali ke depan dengan omnibus law dan sebagainya, mengharapkan ada investasi dari luar. Dari mana asal investasi itu kalau bukan dari Cina? Eropa sudah lagi payah, Amerika juga tidak punya uang sekarang ini gitu, seperti itu. Oleh karena itu posisi Asia Tenggara akan sangat berbeda dengan posisi negara-negara kuat, negara-negara Jepang, Amerika, Australia dengan India. Pasti kita akan lebih efektif. Oleh karena itu, dan apalagi kita boleh juga jago. Dan apalagi kalau terjadi perangnya dekat halaman kita ya. Di pekarangan kita perangnya, Pak. Perangnya di pekarangan kita gitu. Itu Jepang juga kalau misalnya dikit, Cina, kalau misalnya Cina iseng-iseng aja gitu ya, menduduki pulau-pulau, jangan Natuna lah, karena Natuna terlalu besar mungkin. Duduki aja beberapa pulau-pulau kecil yang di wilayah Vietnam gitu. Seperti mereka pernah lakukan di tahun 70-an, di tahun 80-an, mereka pernah serbu itu Vietnam, Cina gitu ya. Jadi posisinya akan jauh lebih sulit bagi ASEAN kalau kita memainkan polisi yang konfrontatif terhadap Cina. Oleh karena itu, tapi kan begini, nggak bisa juga kita membiarkan Cina, ambil aja lah pulau saya, ambil aja lah ikan saya, ambil aja lah semua sumber daya alam saya jelas posisinya bahwa pasti itu tidak akan bisa terjadi. Oleh karena itu saya tadi menyarankan agar Indonesia memperkuat posisi ASEAN, sehingga kalau kita bekerja bersama-sama gitu loh, 10 negara itu pasti akan lebih kuat daripada satu. Okay. Dan ASEAN itu juga sudah punya dokumen, Pak Ican, sudah punya dokumen ya, itu disebut sebagai ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Artinya kenapa nggak ASEAN ini menyatukan posisi, agree kita bahwa ini posisi tawar kita di dalam kita mendekati Cina dan Amerika Serikat, gitu ya. Dan disinilah nanti kita mengharapkan semua negara untuk bisa bermain. Kalau kita mau bermain di kawasan ini, code of conduct-nya adalah code of conduct sesuai dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang sifatnya inklusif, tidak eksklusif. Berbeda dengan FOIP-nya Amerika. Kalau FOIP-nya Amerika, Free and Open Indo-Pacific, itu adalah eksklusif mereka. Eksklusif, jadi itu menentang Cina. Kalau ini di AOIP ini itu juga mengajak Cina untuk ikut juga di kawasan ini. Saya pikir walaupun ini kayak kesannya ideal gitu ya dan tidak real politik lah begitu seperti itu. Saya pikir ini satu-satunya posisi yang bisa ASEAN lakukan untuk memperdagangkan atau jadi kayak salesman gitu. Ide Indo-Pasifik ini, dan kita harus lakukan bersama-sama, Pak Ican. Nggak bisa Indonesia sendiri gitu loh. Jadi semua negara ASEAN harus pertama bersatu. Yang kedua adalah pesan kepada negara-negara besar adalah saya punya produk di mana kalau misalnya bapak-bapak misalnya mengikuti atau membeli produk ini, insya Allah yang akan terjadi adalah perdamaian dan kerjasama gitu di Indo-Pasifik. Saya setuju dengan Bu Adriana, kita nggak bisa main mengenai kedaulatan teritorial. Kenapa? Walaupun tadi ada misalnya Pak Jejen mengemukakan ada yang namanya Permanent Court of Arbitration, keputusan memenangkan Filipina. Cina dengan gampang aja mengatakan, saya nggak ngakuin kok, gitu loh, seperti itu, gitu loh. Jadi susah gitu loh, Pak. Kalau bermain di zero sum, wilayah zero sum seperti ini, itu pasti akan tempur-tempuran. Dan sayangnya Indonesia maupun negara-negara ASEAN itu pasti akan paling dirugikan pertama. Paling pertama dirugikan itu adalah kita, bukan negara lain. Amerika Serikat jauh di sana, Pak. Australia jauh di selatan, gitu loh, seperti itu. India mereka harus lewat Himalaya dulu untuk nyampe, gitu loh, seperti itu. Nah, jadi berat posisi kita kalau kita memang bermain seperti itu. Maka itu kemudian satu-satunya cara adalah kita jualan produk kita sendiri yang memang kita sudah hasilkan, yang namanya ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Saya pikir hanya itu caranya pada titik sekarang ini ya, Pak Ijan.
Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Dr. Ilman Lanti. Sebelumnya ada Dr. Adriana Elizabeth. Nanti kita istirahat lagi. Setelah itu saya kembali ke Pak Gigin. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita lanjutkan lagi Pak Gigin. Apakah ini juga ada kaitannya dengan selain tadi kemampuan ekonomi dan militer Cina yang makin membesar dan Jepang makin tertinggal jauh, tetapi juga ada urusan dengan keterampilan atau kreasi para diplomat. Kalau tidak kita tidak ingin buang kenangan kita pada sejumlah diplomat kawakan waktu itu yang mendirikan ASEAN, mulai dari Adam Malik, Tun Razak, Tanat Koman, Narciso Ramos sampai Raja Ratnam. Selanjutnya diteruskan oleh generasi penerus mereka seperti Profesor Mohtar Kusumatmaja, Ali Alatas, Surin Pitsuan atau Carlos Romulo dan Supyadana Nabalan misalnya. Nama-nama itu sekarang mungkin kita sulit dengar lagi dalam kancah baik regional maupun global gitu. Nah, apakah memang masalah-masalah di negeri-negeri itu akhirnya tidak lagi di luar, tapi di dalam negeri, Pak Gigin? Anda kan lama menjadi redaktur luar negeri di majalah Tempo. Iya, jadi ada yang menarik dalam hal ini. Saya kira kita perlu menyimak apa yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia itu secara ekonomi sangat tergantung pada Cina. Wisatanya sangat mengandalkan turis Cina. Investasinya, kredit juga semua dari Cina. Tapi apa yang dilakukan oleh Malaysia ketika kapal eksplorasi milik Petronas melakukan kegiatan di zona ekonomi eksklusifnya sendiri. Ketika kapal ini didatangi oleh sebuah kapal riset Cina yang mencoba mengusir kapal Petronas tersebut untuk meninggalkan wilayah yang diklaim oleh Cina tersebut. Dan kapal riset ini juga dikawal oleh kapal penjaga pantai Cina. Meskipun secara ekonomi Malaysia sangat bersahabat dengan Cina, tapi berbicara mengenai kehormatan, mereka tidak mau diganggu-gugat. Lalu Malaysia mengundang kapal perang Amerika dan Australia untuk mengusir kapal-kapal Cina tersebut. Hasilnya persoalan selesai. Kapal-kapal Cina meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif. Jadi yang Anda mau katakan berdagang satu hal, berpolitik hal yang berbeda. Ya, kehormatan tidak boleh dikorbankan. Juga Vietnam juga sangat tergantung pada Cina. Hampir semua yang ada di Vietnam itu dari Cina. Saya pernah berkunjung ke perbatasan antara Vietnam dengan Cina di Vietnam Utara. Di situ saya menyaksikan betapa dahsyatnya masuknya barang-barang dari Cina ke Vietnam. Karena pedagang-pedagang Vietnam yang melakukan impor itu masih menggunakan mobil-mobil bak terbuka, bahkan ada yang menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Vietnam ketika kapal nelayannya ditabrak oleh kapal Cina sehingga ada nelayan yang tewas. Dia menandatangani akta peningkatan kerjasama pertahanan dengan Jepang. Akan membeli peralatan-peralatan militer dari Jepang untuk meningkatkan kemampuannya melawan Cina. Artinya mereka bergaul dengan banyak kalangan gitu ya. Dan mereka mempunyai sikap yang jelas dan tegas dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan negaranya. Jadi meskipun kita secara militer dan ekonomi jauh lebih lemah dari Cina, tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Karena sekarang juga bukan zamannya lagi kalau kita menjadi one man show. Semua harus teamwork, kerjasama. Itu yang harus dikembangkan oleh Indonesia. Indonesia sendiri ikut dalam berbagai macam kerjasama atau persekutuan, baik politik maupun dagang. Banyak sekali namanya sampai saya nggak hafal karena saya tidak sekolah hubungan internasional. Tetapi apakah itu tidak cukup untuk memberikan kita modal dalam pergaulan, katakanlah minimal regional ini? Iya, kalau sekedar bergaul untuk apa? Kalau kita sendiri tidak menunjukkan sikap, saya bergaul dengan Anda, dengan kamu, dengan siapa saja. Tapi harus diingat, saya adalah orang yang akan selalu menjaga kehormatan saya. Begitu Anda ganggu kehormatan saya, maka
kita bukan kawan lagi. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Malaysia dan Vietnam pada saat ini. Pak Gigin, kalau saya ingin arahkan sedikit ke dalam negeri, apakah itu terkait dengan katakanlah semacam cara kita mengelola industri pertahanan? Kan kita masih heavy pada pertahanan darat, padahal mungkin saja untuk bergaul dalam lingkup yang lebih luas tadi, mungkin Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita bisa lebih dibenahi. Barangkali saja saya mencoba membangun spekulasi seperti itu. Iya, memang saya kira meskipun kita fokus ke pertahanan darat, kalau kita lihat dari anggarannya dan kejanggihan senjatanya, kita masih tergolong paling lemah, termasuk di ASEAN. Bahkan anggaran belanja militer kita aja nggak sampai separuhnya Singapura. Kecil sekali sebenarnya. Iya, ya karena kan memang meskipun PDB kita besar sekali, kan dia harus dibagi untuk banyak pihak, banyak urusan. Dan kita juga tahu ya, seolah-olah kita bangga bahwa anggaran militer dan kepolisian kita tertinggi. Bahkan kalau kita lihat di APBN itu tinggi sekali. Jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan Indonesia adalah negara yang fokus pada infrastruktur. Lihat di APBN, anggaran terbesar adalah untuk pertahanan dan kepolisian, untuk militer dan polisi. Tapi toh masih lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Apalagi kalau dikaitkan dengan luas wilayah Indonesia. Karena itu Indonesia harus pandai mencari teman untuk menjaga kehormatannya agar tidak diganggu oleh orang lain, baik itu oleh Cina maupun oleh Amerika. Oke. Karena kalau tidak, itu Laut Natuna Utara itu jadi semacam etalase yang mempermalukan Indonesia, etalase permanen itu. Sama dengan misalnya Israel yang sekarang ini menjadi etalase permanen superioritas Barat terhadap Arab. Oke. Agar tidak diganggu itu saya coba arahkan ke Pak Irman Lanti yang juga sudah angkat tangan, karena itu tadi menurut firasat awam saya bahwa memang nampaknya postur bukan postur politik, postur pertahanan kita itu masih mungkin heavy pada army gitu. Sementara kalau tidak salah menjangkau keluasan wilayah tentu kita membutuhkan armada laut yang lebih besar dan juga mungkin angkatan udara kita harus dibenahi. Ya betul Pak Ican. Jadi begini, kalau saya sih begini, just to be fair untuk pemerintahan sekarang. Tampaknya kalau soal ketegasan di Laut Cina Utara, Laut Cina Selatan atau kita sebut sebagai Laut Natuna Utara yang lebih dekat ke kita, itu kayaknya kita sudah lihat beberapa kali tindakan pemerintah yang agak cukup ini ya. Maksudnya paling tidak sudah terjadi intrusi 2 kali. Jadi setiap tahun ini nelayan Cina itu nyoba lah masuk di ZEE kita gitu. Dan setiap kali juga kita berhasil menghalau mereka keluar gitu. Entah mereka keluar itu karena memang sudah mereka selesai ngambil ikan lalu kemudian palka kapalnya sudah penuh gitu ya, terus mereka keluar gitu. Tapi kalau saya lihat begini, agak lucu sebenarnya dan agak tragis bahwa kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, itu mempunyai angkatan laut yang armada paling besarnya itu adalah fregat, Pak. Ya, fregat. Jadi kalau fregat itu kan cuman ya istilahnya apa ya, laut di dalam saja gitu, territorial waters dia bisa. Sedangkan kita mempunyai wilayah perbatasan laut yang sangat besar, yang seharusnya membutuhkan paling tidak ada destroyer kah, atau misalnya ada cruiser kah, atau misalnya apa gitu. Jadi tidak bisa, atau misalnya fregat pun gitu ya. Fregat kita tuh paling cuman berapa Pak? Kalau nggak salah ada 7 atau 8 begitu, seperti itu. Paling nggak harusnya kita memang yang disebut sebagai minimum essential force. Ya, minimal essential force itu kalau buat saya memang harus dipenuhi segera dengan memang memberi prioritas kepada angkatan laut dan angkatan udara. Saya berpikir memang itu karena kita perbatasan kita kan terlalu luas, Pak. Kita harus mempatroli itu dan kita tidak mempunyai kekuatan gitu. Walaupun terus terang memang pembangunan persenjataan memang sangat maju beberapa tahun belakangan ini. Tapi menurut saya ini sekarang harus ada urgensi gitu ya. Karena bukan hanya di Laut Cina Selatan kita punya masalah, kita juga punya masalah di Laut Sulawesi misalnya. Kita juga punya masalah di laut di utara Papua misalnya gitu. Terutama pencurian ikan yang terjadi di sana. Jadi menurut saya agak tragisnya karena kapal kita di sana, kapal angkatan laut itu dihadapi sama kapal penjaga pantainya Cina, Pak.
Jadi penjaga Oscar. pantai itu sama-sama fregat, tapi itu istilahnya angkatan laut berhadapan sama Bakamla gitulah, seperti itu. Nah itu agak sedikit, kalau buat saya agak sedikit menyedihkan gitu, seperti itu. Harusnya kita memang lebih bisa mempunyai wibawa gitu ya, dengan kapal-kapal yang lebih besar, sehingga kalau berhadapan dengan fregat-fregatnya Coast Guard-nya Cina itu, kita masih agak sedikit berwibawa lah di sana gitu. Tapi buat saya juga sebenarnya adalah sekali lagi saya ingin menekankan kerjasama. Kenapa kita tidak membuat kerjasama perikanan ASEAN, Pak? Gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita membuat kerjasama perikanan ASEAN, paling tidak laut-laut ZEE kita, ZEE Malaysia, ZEE Filipina itu bisa dipenuhi oleh kapal-kapal kita. Problemnya Pak di laut Natuna Utara tadi gitu ya, seperti itu. Minimal kerjasama penangkapan lobster ya. Ya, kalau penangkapan lobster kan budidaya, Pak. Jadi yang sangat perlu adalah kita tuh jangan tempuran antara negara ASEAN sendiri. Kita kan banyak nangkepin nelayan-nelayan Vietnam nih, Pak, gitu. Dan Thailand. Gitu kan. Dan kemudian dan Thailand, dan kemudian ditenggelamkan, diapakan dan sebagainya. Walaupun memang kita terlihat gagah di dalam negeri, tapi secara diplomasi dan pada konteks ASEAN itu image kita bully, Pak. Kita tuh bully gitu loh, karena negara paling besar membuli gitu ya, seperti itu. Harusnya kenapa nggak membuat kerjasama perikanan ASEAN saja gitu, supaya menyaingi para nelayan Cina. Atau jangan ditenggelamkan, cukup disentil kupingnya gitu ya. Iya, atau misalnya patroli keamanan laut bersama di antara ASEAN gitu loh, seperti itu. Jadi buat saya sebenarnya banyak langkah-langkah kecil-kecil gitu ya, yang sebenarnya hanya lebih simbolik gitu sifatnya gitu ya. Tapi paling enggak ketika Cina melihat, dia melihat loh, ini kok ASEAN sekarang ya? yang tadinya sendiri-sendiri kok jadi mulai agak bersatu. Jadi agak sedikit wibawanya agak sedikit muncul, Pak. Jadi buat saya sekali lagi, memang sulit kalau kita main sendiri-sendiri. Satu-satunya yang memang bisa membuat wibawa kita itu adalah ASEAN gitu loh, seperti itu. Karena itu rumah kita gitu di situ. Nah, buat saya sih seharusnya disitulah yang bisa kita kembangkan. Banyak sekali kerjasamanya, mau kerjasama information sharing mengenai flight information ini gitu dan sebagainya. Jadi persaingan di antara negara ASEAN harus dalam menghadapi Cina sekarang dan juga Amerika yang ingin mengcounter, itu benar-benar harus diminimalisir perbedaan-perbedaan di ASEAN, dan kita harus mengorbankan sedikit lah gitu, agar supaya kemudian kita mempunyai identitas ASEAN yang agak kompak dan agak wibawa gitu loh, ketika kemudian berhadapan dengan mereka. Ya, Ibu Adri. Ya, misalnya untuk membuat kerjasama itu kan kita gampang, apalagi kantor sekretariat jenderal ASEAN kan di sini di dekat kampung kita sini di Kebayoran Baru. Tapi itu kan simbolik tentu. Nah, apakah tadi kata tapi kata Pak Irman soal minimal mulai dengan kerjasama penangkap patroli, atau kata Pak Gigin kira-kira kalau kita tidak bisa memperlihatkan sedikit taring kan juga tidak ada yang segan. Dan kawasan itu kan kalau kita pakai analogi di daerah di sekitar kita, kawasan itu kan hanya berwibawa jika ada yang sedikit jagoan gitu ya. Tentu jagoan yang harus pakai hukum dalam hal ini adalah hukum internasional gitu. Nah, apakah kita masih bisa peluangnya, Bu Adri? Ya, begini, bagi saya hubungan antar negara itu harus berbasis kuat pada hubungan baik secara bilateral, ya. Karena kalau tidak merawat hubungan bilateral itu juga kita susah untuk mengajak di level yang lebih tinggi atau multilateral gitu. Nah, ini yang menurut saya butuh effort betul. Termasuk juga hubungan baik Indonesia dengan Jepang, dengan Cina, dengan Amerika, dengan Korea dan sebagainya. Nah, tapi bilateral kita dengan semua ASEAN bagus kan? Bahkan dengan Timor Leste? Enggak juga. Kalau dilihat satu-satu tidak semua. Misalnya dengan Malaysia tidak semulus yang kita bayangkan misalnya. Dengan ya Vietnam, dengan Thailand itu di sektor-sektor tertentu ya, tidak secara keseluruhan gitu. Artinya di dalam ASEAN sendiri itu butuh komitmen bersama lagi untuk bagaimana bilaterally mereka semua baik, kemudian secara regional bisa lebih solid gitu. Nah, kalau kerjasama saya sepakat dengan Pak Irman tadi bisa secara parsial.
Jadi kalau tidak bisa secara besar, secara parsial, misalnya terkait dengan kalau kita bicara Indo-Pacific dan juga Belt and Road Initiative, itu ada satu keyword yang sama. Kita bicara connectivity. Nah, kalau memakai ASEAN Connectivity itu ada secara infrastruktur, itu harus dibangun bersama di ASEAN, itu belum. Nah, sebagian investasi untuk membangun infrastruktur di ASEAN itu memang dari China. Nah, itu persoalannya. Atau Ibu Adri, bisa nggak kita katakanlah pura-pura atau bukan pura-pura, kayak pemain bola lari-lari di pinggir lapangan dengan sedikit membuat latihan gabungan semua negara ASEAN, katakanlah begitu, kan ini aspek simbolik tetapi penting. Bisa saja kalau mau Nah, terkait connectivity yang juga menurut saya relevan untuk ASEAN, untuk Indonesia, untuk Amerika dan juga Cina, itu terkait dengan maritime safety and security. Nah, itu yang menurut saya perlu difikirkan bersama, karena ya itu tadi jalur perdagangan, jalur pelayaran itu kan harus aman. Nah, di sini sebenarnya ada aspek ekonominya juga, masalah asuransi. Kapal-kapal yang lewat itu kan harus ada insurance-nya gitu. Jadi sesuatu yang bisa dikelola bersama dan saling menguntungkan gitu. Jangan sampai dibajak kayak Somalia ya. Nah, atau bayar asuransi di London, Pak. Ya. Nah, itu yang jadi problem. Begini, apakah Amerika Serikat tidak berdagang dengan China? Menurut saya kan juga kita perlu, ini kan memang ada trade war, tapi at the end of the day semua orang akan berdagang dengan siapapun gitu. Apalagi untuk aspek yang menguntungkan, termasuk perdagangan senjata. Nah, di sini ada teknologi militer yang terus dibangun oleh setiap negara yang punya anggaran besar itu dan sebagainya gitu. Tapi ini ada aspek trade-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat kecanggihan teknologi persenjataan misalnya Jepang, Cina, Amerika dan sebagainya itu seolah-olah ini akan ada perang dunia ketiga, tapi persenjataan itu kan juga diperdagangkan. Seperti misalnya sebagai alat ekonomi juga, gitu ya. Iya, itu ada aspek. Ya, tapi kan kalau Amerika mau perang kan dagangannya laku dong. Semakin banyak negara sekarang yang memproduksi ballistic missiles. Itu menunjukkan bahwa itu ada aspek keuntungan di situ. Bahwa kalau terlalu banyak kemudian harus dipakai, dicarilah zona bagaimana itu bisa, tetapi tidak saling menghancurkan negara-negara itu gitu. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi persenjataan kan tidak bisa dihentikan nih. Semua yang merasa mampu, Indonesia bahkan juga sedang berencana membangun stasiun roket misalnya di Biak misalnya. Itu kan sebuah proyeksi juga. Jadi menurut saya ASEAN ini masih bisa bekerja sama dengan basis bilateral yang baik. Ya ada konflik-konflik yang harus diselesaikan di situ, tetapi juga bekerja secara parsial. Yang ada kaitan dengan kepentingan negara besar. Nah, Amerika itu kan memakai dua strategi, issue based dan regional based. Nah, dimanapun isu itu bersentuhan dengan Amerika di ujung dunia manapun pasti dia akan hadir. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, Bang, kenapa Presiden Trump tidak pernah ke Indonesia? Kenapa yang lain-lain? Padahal dia punya sekutu dagang sini ya. Atau mungkin sudah merasa aman investasi. Aman, orchid. Menurut Trump kita ini orchid, orang kita. Oke. Baik. Ibu Adri, kita istirahat lagi, nanti kita kembali lagi dengan Pak Gigin Praginanto, Pak Irman Lanti, dan Ibu Adriana Elizabeth. Saya Ican Olembah, kita istirahat untuk ke pesan komersial. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, sesi terakhir kita dalam Perspektif Indonesia hari terakhir bulan Oktober 2020 bersama saya Ican Olembah, dan acara ini merupakan kerjasama Populi Center Smart FM Network yang juga didukung oleh The Maj Senayan, Jakarta. Kita masih membahas setelah Suga dan Pompeo bertandang, dan tadi di awal sudah ada Profesor Dr. Jimli Asidiki membuka diskusi, beliau adalah Ketua Umum IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Sekarang kita masih bersama Pak Gigin Praginanto, Ibu
Adriana Elizabeth dan Pak Irman Lanti. Pada sesi terakhir saya ingin meminta ketiga narasumber saya yang ada untuk memberikan semacam kesimpulan, titik tekan atau garis besar apa yang sudah kita diskusikan sejak tadi terkait dengan masalah regional di sekitar Laut Cina Selatan, juga terkait dengan aspek-aspek hubungan internasional secara global terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Suga dan Menteri Luar Negeri Pompeo. Saya ingin mulai dari jurnalis senior Gigin Praginanto. Ya, kalau kita berbicara mengenai kerjasama ASEAN, sebenarnya di bidang ekonomi sudah mengalami kemajuan, sangat maju. Cuma di bidang pertahanan ini kita berbicara hal lain lagi, seolah-olah seperti berbicara mengenai dunia lain. Apalagi kita ketahui bahwa beberapa negara ASEAN sudah membangun kerjasama sangat intensif dengan negara-negara di luar ASEAN. Singapura misalnya memiliki kerjasama militer jangka panjang bahkan dengan Amerika Serikat. Demikian pula Thailand. Sehingga sekarang ini Singapura boleh dikatakan secara militer adalah menjadi negara super kuat di ASEAN. Seperti Israel di Timur Tengah. Sebenarnya hal ini ada unsur bagus atau tidak bagus ya. Yang bagusnya adalah ini bisa dijadikan proyek percontohan karena dengan adanya kerjasama seperti ini tidak ada negara lain yang berani mengganggu Singapura karena backingnya kuat sekali. Gitu. Dan kita juga harus ingat bahwa dulu pernah ada Southeast Asia Treaty Organization, itu mirip dengan NATO. Ide ini sebenarnya bagus kalau bisa tercapai, terrealisir karena buka aja deh dulu. Menjadikan ASEAN sebuah kekuatan militer yang kompak sehingga mereka yang berada di luar ASEAN akan untuk melakukan intervensi atau mengganggu kedaulatan ASEAN. Tapi sayang hal ini masih terlalu sulit tampaknya untuk direalisasikan mengingat masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kepentingan geostrategi terutama. Dan kemudian kita juga melihat bahwa belakangan ini hubungan antara negara-negara ASEAN makin sering diganggu oleh isu-isu internasional, bukan hanya masalah isu Laut Cina Selatan atau Indo-Pasifik, tapi juga misalnya isu-isu di luar itu yang bersifat misalnya keagamaan dan lain sebagainya yang menimbulkan masalah cukup serius di dalam negeri masing-masing. Misalnya di Indonesia, bahkan di Malaysia kalau kita berbicara mengenai agama Islam, kemudian di Filipina kita ketahui di sana masih terjadi suatu pemberontakan bersenjata di bagian selatan, dan semua ini terkait dengan situasi hubungan antar negara di ASEAN karena masing-masing memiliki agenda. Di Thailand ada Patani Selatan ya. Di Thailand ada Patani. Di Malaysia ada Sabah. Ya, ada Sabah. Dan di Filipina bahkan masih ada komunis kan. Ya. Belum hilang sepenuhnya. Dan jadi poin Anda, kerepotan domestik ini juga mengganggu ya? Ya, kerepotan domestik yang sebenarnya juga terkait dengan suatu gerakan internasional gitu. Ya. Jadi ini juga menjadi masalah Maksud Anda bilateral antara negara juga ada ganjalan-ganjalannya seperti yang tadi disampaikan Ibu Adri ya? Itu sudah jelas, dan ini yang harus betul-betul dicermati dengan serius oleh negara-negara ASEAN apabila ingin membangun kerjasama yang betul-betul komplit. Misalnya seperti Uni Eropa, ini kan menarik sekali kan? Ya. Ya, karena Uni Eropa itu meskipun tidak sempurna, masih ada banyak masalah, tapi merupakan suatu bentuk yang paling ideal dibandingkan persekutuan ekonomi lainnya, seperti Mercosur di Amerika Selatan. Bahkan kita lihat North America Free Trade Agreement telah dibubarkan oleh Donald Trump. Karena Donald Trump menganggap kerjasama multilateral tidak penting, lebih penting bilateral. Dan sekarang Donald Trump sudah mulai merasakan dampak negatifnya dari sikapnya sendiri. Saya baru kemarin dengar bahwa Amerika sudah mulai memasuki resesi ekonomi. Ya. Jadi kerjasama multilateral itu sangat penting. Membangun jaringan kalau bahasa sehari-harinya.
Ya, walaupun tidak gampang, tetapi harus dilakukan ya. Termasuk misalnya saat Rohingya, kita juga cukup tegang dengan Myanmar gitu ya. Iya. Baik. Itu dia. Baik. Terima kasih Pak Gikin. Selanjutnya Pak Irman Gurmilang Lanti. Terima kasih Pak Ican. Jadi intinya memang begini, keributan di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan perebutan pengaruh gitu ya, antara Amerika Serikat dan Cina ini bukanlah sesuatu yang temporer ya, tapi tampaknya sudah akan menjadi sesuatu yang menetap di kawasan kita. Problemnya adalah karena Cina semakin lama semakin confident, dia semakin percaya diri, sehingga tindakan-tindakan dia akan semakin agresif, gitu ya, di Laut Cina Selatan. Dan kalau Cina agresif, maksudnya tidak tergantung kepada siapapun yang akan menjadi pemimpin di Amerika Serikat. Amerika Serikat pasti akan merespon, tidak akan membiarkan Cina memainkan politik agresifnya. Kenapa? Karena di kawasan itu banyak sekali sekutunya. Di kawasan itu ada tentaranya dia di Korea, ada tentara dia di Yokosuka di Jepang, ada tentara dia dalam jumlah skala yang lebih rendah ya, ada di Singapura, ada di Filipina gitu sebagainya. Sehingga Amerika Serikat pasti tidak akan berdiam diri. Sehingga yang namanya ketegangan akan terus meningkat. Nah, dalam menghadapi situasi itu, bagaimana respons Indonesia? Kalau saya dari awal mengusulkan agar supaya Indonesia tidak maju sendiri. Indonesia sikap tegas perlu, tapi Indonesia tetap harus maju bersama-sama dengan ASEAN, karena hanya dengan itulah Indonesia kemudian bisa berwibawa di ASEAN. Permasalahan-permasalahan bilateral di antara negara ASEAN selesaikanlah secara bilateral, begitu. Tapi ketika masuk di dalam kerangka ASEAN, posisi ASEAN harus satu, gitu ya. Posisi ASEAN harus satu, di mana posisi ASEAN tidak memilih di antara China dan Amerika Serikat, tapi posisi ASEAN adalah memilih ASEAN. Dari semua orang yang ada di kawasan ini harus diyakinkan bahwa posisi sentralitas ASEAN itu adalah posisi yang paling baik untuk semua. Jadi kampanyenya adalah ASEAN First. Ya, ASEAN First ya, betul, ASEAN First. Kalau perlu punya presiden ASEAN ya. Oke. Lalu yang ketiga Pak, dan ini yang dari tadi mungkin kita bahasnya masih agak sedikit. Ingat bahwa negara-negara di dunia banyak sekali yang namanya kondisi ekonomi, kondisi politik domestiknya sangat terganggu oleh pertentangan antara Amerika Serikat dengan Cina ini. Saya tadi sudah menyebutkan ada Sri Lanka, ada Maladewa dan sebagainya. Kita jangan sampai terbawa ke dalam pertentangan ini. Tadi di awal Prof. Jimli sudah mengatakan sentimen anti Cina di kita semakin lama semakin hari semakin akan tumbuh. Dan pemerintah kita juga semakin lama kayaknya gitu ya, sepertinya itu semakin lama semakin tergantung terhadap kita. Sehingga polarisasi ini kemungkinan itu akan semakin hari semakin meruncing, terutama menyambut 2024. Nah, kita jangan sampai membiarkan diri kita tercabik-cabik oleh kepentingan-kepentingan negara besar yang memang tidak pernah kita lihat tangannya ya. Kita tidak pernah melihat tangan-tangan mereka, itu tangan-tangan operasi, kalau menurut bahasanya Pak Ican itu operasi khusus gitu ya. Operasi khususnya aparat intelijen mereka gitu ya, dari kedua negara. Itu sudah main banyak sekali di kita. Dan itu jadi yang namanya kewaspadaan nasional kita, bahwa kita memang posisi kita harus betul-betul satu, kita bersatu, tidak kita tercabik-cabik di antara siapa yang pro Cina, anti Cina, pro Amerika, anti Amerika dan sebagainya seperti itu. Itu adalah posisi yang memang kita harus pertahankan. Karena kalau kita sampai tercabik-cabik, yang akan terjadi adalah apa yang terjadi di Sri Lanka, apa yang terjadi di Maladewa, dan refleksinya apa yang terjadi di Suriah gitu ya, amit-amit gitu ya, itu bisa terjadi di kita. Jadi yang namanya fenomena ini fenomena yang sebenarnya atas bawah kiri kanan Pak Ican. Okay. Jadi bukan hanya foreign policy, tapi dia punya dampak domestik yang agak besar juga. Baik. Terima kasih, Dr. Adriana Elizabeth, 3 menit. Ya, saya kembali ke keyword connectivity nih, Bang Ican.
Kalau ASEAN itu kan ada people to people konteks ya, salah satu ini. Nah, ini saya ingin menambahkan di bagian situ saja, tapi terutama perlunya bukan diskusi ya, di academic and science cooperation. Ini ASEAN ini punya sebetulnya, tapi ini kelihatannya belum maksimal. Harus lebih banyak regional scholars ini bertemu berbicara tentang isu-isu yang berkembang gitu, termasuk misalnya isu-isu persenjataan dan sebagainya. Mengenai trade war misalnya kan belum pernah dibicarakan secara sungguh-sungguh dampak bagi ASEAN, dampak bagi negara-negara itu sendiri gitu. Nah, kalau karena topiknya ini tentang Suga dan Pompeo, saya pikir academic resources Indonesia, Jepang ini sudah sangat maksimal, tetapi menurut saya tetap harus dijaga gitu. Contohnya apa? Banyak sekali student-student Indonesia yang sekolah di Jepang duduk di dalam birokrasi. Kita kan ikut menentukan standar-standar Indonesia itu seperti pola-pola Jepang gitu. Itu salah satu bentuk pengaruh sebetulnya secara akademik bahwa hal-hal seperti ini nih butuh proses panjang gitu. Nah, untuk Amerika justru sebaliknya saya melihat Indonesianis ataupun Amerikanis ini jumlahnya semakin menurun. Nah, ini juga berpengaruh kepada hubungan dua negara. Kenapa saya bilang people to people contact ini penting? Mulai di bagian-bagian ini. Karena kalau ini bicara cuma level elit ini susah nih, harus masyarakatnya juga diajak gitu. Nah, salah satu caranya dengan itu. Dan kenapa sekarang Cina lebih menarik? Karena misalnya sekolah di Cina lebih murah daripada ke Amerika dan jauh dan mahal dan sebagainya. Jadi hal semacam ini harus diperhatikan. Nah, ASEAN punya satu institusi tentang science cooperation. Nah, itu menurut saya perlu ditingkatkan gitu. Isunya bisa dibahas bersama apapun yang disepakati tergantung dinamikanya. Itu saja sih Bang Iksan dari saya. Terima kasih Dr. Adriana Elizabeth, pengajar di Universitas Pelita Harapan yang juga merupakan pengurus pusat IP, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Sebelumnya ada suara Dr. Irman Gurmilang Lantip, pengajar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta, dan juga ada Pak Gigin Praginanto, jurnalis senior yang banyak memperhatikan masalah-masalah di Pasifik maupun Laut Cina Selatan serta Jepang dan internasional. Sebelumnya lagi ada Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Ketua Umum IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, memberikan kita gambaran awal tentang situasi global terkait dengan kunjungan Suga dan Pompeo, yaitu Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. ASEAN sekedar menutup dengan sedikit gurauan, kalau tidak salah, bahkan bukan hanya itu yang mempersatukan Ibu Adri. ASEAN bahkan punya rencana membuat ASEAN Common Time, jadi waktu kita itu disatukan. Kalau tidak salah mendekati ke waktu Indonesia bagian tengah, sehingga dekat dengan Kuala Lumpur atau Singapura. Tapi saya tidak tahu, itu juga rencana yang sudah lama. Demikian diskusi kita. Terima kasih banyak kepada semua narasumber, para hadirin di Zoom meeting, aplikasi Zoom meeting ini. Ibu dan Bapak, juga para pendengar di dua jaringan radio, Smart FM maupun Sonora di seluruh Indonesia. Juga yang mendengarkan kita di YouTube, kita akan juga bisa dengarkan ini nanti hari Minggu jam 4 waktu Indonesia bagian Barat di semua jaringan radio tadi, serta di YouTube sebentar lagi akan ada tautannya yang bisa dilihat kapan saja. Saya Cano Lebah, selamat berekan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.